Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perihal pengaruh gaji dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Bekah Jaya Platinum. Di sini kami melakukan metode penelitian dengan dibimbing atau diampu oleh dosen Pasahidillah Nurdin, SEMM CSBA. Selanjutnya, di sini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama kelompok saya, yaitu ada Winda Fitriani, juga Safik Akil Satrio. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor utama yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan meskipun dengan adanya kecanggihan teknologi, pasar dalam suatu perusahaan itu sendiri. Namun jika sumber daya manusianya tidak dikelola dengan baik, maka semua unsur pendukung tidak akan mampu berjalan dengan semestinya. Nah, adapun di sini kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 2019, kompensasi merupakan pendapatan yang berbentuk uang atau barang yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas jasa yang diberikan. Tanpa kompensasi yang memadai, pegawai yang ada sekarang cenderung keluar dari organisasi yang berakibat organisasi mengalami kesulitan dalam rekrutmen, terlebih juga dalam recruiting. Jenis-jenis dari kompensasi menurut Sadarmayanti di 2016 yaitu yang pertama ada kompensasi tidak langsung. Jaminan menurut kompensasi tidak langsung dikarenakan jaminan biasanya tidak berkaitan dengan prestasi kerja. Selanjutnya ada kompensasi pelengkap, yaitu biasanya tidak langsung berkaitan dengan kinerja karyawan, tetapi konsumsi pelengkap dianggap penting karena dapat mempengaruhi sikap dari karyawan, tuntutan perserikatan karyawan, persaingan dalam organisasi, dan merupakan aturan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada kinerja karyawan. Salah satu menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawan. Jika kinerja karyawan baik, maka perusahaan dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat. Tetapi, jika kinerja karyawan buruk, maka terjadi sebaliknya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan dan mempertahankan karyawannya. Menurut Marwansyah, kinerja merupakan pencapaian atau prestasi seseorang yang berkenan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Menurut Gani 2019, kinerja adalah hasil dari pelaksanaan pekerjaan karyawan kepada organisasi di mana ia bekerja sebagai karyawan. Kinerja merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik organisasi tersebut bersifat profit oriented atau non-profit oriented yang dihasilkan selama periode waktu. Next. Selanjutnya ada komunikasi. Menurut Louis Forssell pada 1981, communication is the process by which a system established, maintained, and altered by means of shared signal that operate according to rules. Yaitu komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal dengan aturan tertentu sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Pada definisi ini, komunikasi juga dipandang dengan suatu proses. Sebuah komunikasi yang efektif menjadi hal yang sangat penting bagi semua organisasi untuk memahami komunikasi dengan mudah. Perlu diketahui mengenai konsep-konsep komunikasi. Loyalitas karyawan, kebanyakan demo kerja yang dilakukan disebabkan karena ketidakpuasan atau upah yang diberikan. Pembayaran kompensasi pada umumnya diberikan berdasarkan prestasi dan kemampuan yang
berdasarkan prestasi kemampuan. Tetapi jika karyawan yang kurang memiliki prestasi dan kemampuan akan merasa tertekan. Boleh di next. Selanjutnya, hubungan kompensasi dan kinerja karyawan. Bagi perusahaan, karyawan merupakan SDM yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemberian kompensasi kepada karyawan merupakan bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan atas kinerja yang telah diberikan. Jika kompensasi dalam perusahaan dianggap layak oleh karyawan, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja dan loyalitas karyawan. Pembayaran kompensasi pada umumnya diberikan berdasarkan prestasi dan kemampuan, tapi jika karyawan memiliki prestasi dan kemampuan mungkin berbeda lagi. Nah, adapun pemberian kompensasi dapat sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut. Kompensasi, motivasi, dan kinerja merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu proses manajemen. Kinerja karyawan yang nampak dalam output yang dihasilkan merupakan pencerminan dari seberapa besar atau kuat kompensasi dan motivasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini menurut Suparyadi dari 2014. Boleh di next. Adapun kerangka berpikir yaitu X1 yang langsung menuju kepada Y dan X2 yang menuju langsung juga kepada Y. X1 yaitu pengaruh gaji yang langsung tertuju kepada atau pengaruh gaji yang berhubungan atau berpengaruh kepada kinerja karyawan, juga komunikasi yang berpengaruh langsung kepada kinerja karyawan. Adapun hipotesisnya di sini yaitu H1 yaitu pemberian gaji. Jadi apakah pengaruh dan pemberian gaji ini berpengaruh kepada kinerja karyawan, dan X1-nya itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan yaitu Y. H2-nya itu komunikasi yang X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan yaitu Y. Boleh selanjutnya. Nah, adapun di sini metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiono pada 2013, metode deskriptif didefinisikan sebagai berikut. Suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen. Sumber perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, dan tujuan juga kegunaan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Boleh di next. Di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Winda Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai PT Berkajaya Platinum. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis non-probability sampling. Sumber data sampel yang digunakan berjumlah 30 responden yang diambil dari pegawai PT Berkajaya Platinum. Skala pengukuran menggunakan skala Likert, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data deskriptif. Kami mengambil 30 responden. Next. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Next. Ada teknik pengumpulan data. Teknik analisis data. Analisis regresi linear berganda yaitu untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen
dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah pengaruh gaji dan komunikasi, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Next. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada uji validitas. Di uji validitas yang pertama itu ada kinerja karyawan atau Y. Dalam uji validasi kinerja karyawan dapat dilihat bahwa R hitung ada 0,71, 0,3610 dan keterangannya valid. Jadi, kesimpulannya, menurut Gojali, uji validitas digunakan mengukur kevaliditan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan-pernyataan yang di dalamnya dapat didefinisikan apa yang ingin diukur dalam kuesioner tersebut. Dan dilihat juga dalam kinerja karyawan bahwa ruang hitung lebih besar daripada ruang tabel, maka dikatakan valid. Sedangkan jika ruang hitung lebih kecil daripada ruang tabel, maka dinyatakan tidak valid. Karena semua ruang hitung tersebut lebih besar daripada ruang tabel, maka kinerja karyawan dikatakan valid. Next. Selanjutnya juga ada uji validitas yang komunikasi. Di komunikasi itu keterangannya valid semua dikarenakan R hitung lebih besar daripada L tabel. Dalam pengaruh gaji pun sama, keterangannya semua valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Yang kedua ada uji reliabilitas. Menurut Jugianto, instrumen yang terjadi reliable termasuk instrumen di mana jika dipakai berulang kali dalam pengukuran objek yang serupa, nantinya dapat menciptakan data yang serupa atau reliable pada tiap ukuran. Berikut ini adalah kriterianya. Bila mana Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60, maka instrumen dikatakan reliable. Dan bila mana Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka instrumen dikatakan invariable. Karena dalam penelitian ini, Cronbach alpha-nya semuanya lebih dari 0,60, maka dapat dikatakan bahwa instrumennya ialah reliable. Next. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Winda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syafiq. Kepada Syafiq, saya persilahkan. Baik, di sini yang ketiga ada uji asumsi klasik. Yang A-nya ini ada uji normalistis, yaitu berdasarkan hasil dari tabel yang ini diperoleh nilai sigma dalam kurung 2 strip tailed 0,435 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data itu berdistribusi normal. Lalu untuk yang bagian B-nya, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis grafik tersebut, menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas. Nah, berdasarkan hasil analisis tabel di atas, diperoleh nilai tolerance X1 yaitu 0,588 dan juga X2 dengan nilai yang sama 0,588 lebih besar daripada 0,100, sedangkan nilai PIF X1 di 1,701 dan X2 dengan nilai yang sama 1,701 lebih kecil daripada 10.00. Maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Yang A ada uji koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh persentase keragaman variabel kinerja karyawan atau Y yang dijelaskan oleh variabel pengaruh gaji atau X1 dan komunikasi atau X2 adalah 26,3%, sedangkan 73,7% sisanya dijelaskan variabel lain di luar model regresi linear. Nah, untuk yang B di sini ada uji regresi linear berganda, di mana kenaikan nilai variabel X1 nah sih kadinya wae. Di sini ada yang B ada uji regresi linear berganda, di mana ada bentuk permodelan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Y sama dengan A ditambah B 1 X1 ditambah B2 X2, lalu ada plus BN dan juga XN dengan keterangan Y itu adalah kinerja karyawan, A adalah konstanta atau nilai tetap, B1 dan B2 itu adalah koefisien regresi atau nilai pendugaan, X1 pengaruh gaji dan X2 komunikasi. Di mana Y-nya itu adalah 7,748 ditambah negatif 0,325X1 ditambah 0,366X2 yang berarti konstanta sebesar 7,748. Hal ini menunjukkan bahwa apabila X1 dan X2 bernilai sebesar 0, maka nilai Y akan tetap sebesar 7,748. Lalu berdasarkan variabel X1, hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki koefisien regresi negatif dengan nilai B yaitu negatif 0,325. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X1 sebesar 1 poin, maka akan terjadi penurunan terhadap variabel Y sebesar negatif 0,325. Dan berdasarkan variabel X2, hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai B 0,639. Artinya, apabila terjadi kenaikan nilai variabel X1 sebesar 1 poin, maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0,639. Lalu dilanjut kepada uji F atau simultan. Nah, berdasarkan hasil analisis tabel di sini, didapatkan nilai F hitung sebesar 4,813, lebih besar daripada F table yaitu 4,210 dengan nilai sigma 0,016, di mana itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan juga signifikan variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sehingga H3 diterima dan H0 ditolak. Lalu ada D yaitu uji T atau parsial, di mana di sini berdasarkan hasil analisis dari tabel di atas diperoleh nilai T hitung negatif 0,1845 lebih kecil daripada T tabel 2,04841 dan sigma 0,076 lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan pemberian gaji berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Berkah Jaya Platinum, di mana H1 di sini ditolak dan juga H0 diterima. Lalu berdasarkan hasil dari analisis tabel di atas, diperoleh nilai T hitung sebesar 0,3097 yang lebih kecil dibanding T tabel yaitu 2,04841 dan juga sigma 0,005 lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan komunikasi tidak berpengaruh positif dan juga tidak signifikan terhadap kinerja karyawan PT Berkah Jaya Platinum, di mana di sini H1 ditolak dan juga H0 pun ditolak. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Di sini hasil uji hipotesis T diperoleh nilai T hitung variabel pengaruh gaji atau X1 sebesar negatif 0,1845 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2,04841. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh tidak secara signifikan, di mana 0,076 lebih besar daripada 0,05 terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, yaitu pengaruh gaji terdapat pengaruh positif namun tidak terlalu signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu
Selanjutnya ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan. Di sini hasil uji hipotesis T diperoleh nilai T hitung variabel komunikasi atau X2 sebesar 0,3097 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2,048841. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan, yaitu 0,005 lebih kecil dibanding 0,05 terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, yaitu komunikasi tidak terdapat pengaruh positif dan juga tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu kesimpulan di sini, yang pertama terdapat pengaruh yang positif, namun tidak signifikan antara pemberian gaji terhadap kinerja karyawan pada PT Berkah Jaya Platinum. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemberian gaji diberikan secara berkala, akan mempengaruhi kinerja karyawan menjadi lebih baik. Dan yang nomor dua, tidak terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Berkah Jaya Platinum. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak membuat kinerja karyawan jadi lebih positif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syafiq. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.